Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara dalam Impact Family. Saudara, dalam keluarga itu hidup kita tidak selalu mulus ya. Kadang-kadang ada kesulitan. Kadang-kadang walaupun kita melayani Tuhan dengan setia, ada cobaan-cobaan yang datang. Sehingga ada yang kena sakit penyakit, ada penderitaan-penderitaan berbagai macam. Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4. Dia katakan sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Memang ini dia mengangkat salib, menyangkal diri mengangkat salib. Begitu juga, saudara, saya tidak menceritakan kalau Rasul Paulus atau misionaris hamba Tuhan. Mungkin saudara pikir ya sudah biasa karena mereka sudah dipanggil sepenuhnya. Saya mau menceritakan tentang satu keluarga yang sederhana. Saya pernah menceritakan bahwa bapak ibu yang lumpuh itu mengambil anak yang ditinggalkan oleh orang yang tidak tahu siapa. Nah, anak ini bertumbuh sekarang sudah 10 tahun. Pada waktu itu karena mereka tinggal di desa, anak ini pandai menyanyi dan pada waktu dia kepingin juga karena temannya punya itu ya untuk mendengarkan musik-musik itu. MP3 waktu itu ya. Jadi dia minta ayahnya, ayah saya pengen dong beli itu, suka dengerin musik-musik, dia suka belajar musik. Lalu si ayahnya ini mengasihi sekali anaknya, maka ayah ini coba pergi ke kota, tapi dia dari desa ke kota itu naik sepeda. Dalam perjalanan naik sepeda, saudara, tidak hati-hati kena lubang, kena batu, dia jatuh. Sudah jatuh, di jalanan agak turun begitu dia jatuh, sepedanya menimpa dia. Kakinya nggak bisa jalan. Jadi pada akhirnya di rumah 2 orang tidak bisa jalan dua-duanya. Lalu hanya ini anak 10 tahun ini ya. Lalu anak ini dia merasa bersalah, tapi dia sangat mengasihi orang tuanya. Jadi kalau pagi dia beres-beres memberi mereka sarapan, baru dia pergi ke sekolah. Jadi sekolahnya kadang-kadang terlambat. Lalu mereka kan ada kegiatan. Kegiatan itu sekolahnya gratis, tetapi kegiatan ekstrakurikulernya itu harus bayar. Dia ditagih, nggak punya uang. Tapi pada waktu itu sebetulnya orang tuanya masih punya tabungan, dia diberi uang orang tuanya. Tapi anaknya bilang, nggak mau, jangan. Saya mau bekerja, saya mau mencari uang. Anak 10 tahun, saudara. Akhirnya dia mencari tanaman-tanaman, pohon-pohon yang berguna akarnya dijual. Setiap hari dia tidak sekolah. Dia pergi mencari tanaman-tanaman itu dari pegunungan itu, lalu dia pergi ke kota, dia jual tiap hari. Jam sekolah dia pulang. Papa, mama, saya sudah pulang. Lalu uangnya dikumpulkan. Dia pikir nanti kalau uangnya sudah cukup baru dia membayar. Nah, saudara-saudara, ini anak kecil ya, bisa rela menderita karena kasihnya. Dia menderita dengan sabar. Saudara, ini karena kalau diceritakan saudara, anak ini luar biasa. Sampai akhirnya dia mendapat penghargaan karena sekolah tahu dia bolos. Dia ditanya, gurunya datang mengunjungi, ternyata anak ini bukan malas, tetapi justru begitu rajinnya, setianya mengurusi orang tuanya sampai dia harus mencari uang dan rela menderita. Nah, setelah sekolah tahu, mereka juga mengumpulkan para orang tua dan semuanya
menolong, anak-anak menolong, gurunya juga datang menolong, ada yang mencucikan pakaian, ada yang memasakkan, ada yang saudara, indah sekali. Nah, saudara-saudara, saya hanya mau menjelaskan bahwa hidup ini kadang-kadang ada penderitaan, tetapi kita tekun, walaupun ini anak kecil, saudara, tetapi dia rela mengorbankan dirinya untuk orang tuanya karena dia merasa bahwa orang tuanya sudah berkorban untuk dia. Apalagi kita tahu untuk Tuhan kita, ya. Tuhan sudah berkorban untuk mengampuni dosa kita. Kita harus tahu bagaimana kita membalas budinya dan kita rela dengan sabar menderita tetap melayani. Tuhan, terima kasih atas contoh-contoh kehidupan ini, atas contoh dari Rasul Paulus yang rela menderita dengan penuh kesabaran. Tuhan, tolong semua orang yang merenungkan firman-Mu ini supaya kami juga menerima keadaan kami. Kami juga rela menderita. Anak-anak juga belajar untuk berterima kasih kepada orang tuanya dan rela melakukan sesuatu. Begitu juga kami, Tuhan, biarlah kami rela melayani dengan setia karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Tuhan memberkati saudara dan menyertai saudara sekalian. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.